إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para penuntut ilmu syar'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikan kesempatan, kelapangan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, sehingga yang namanya ibadah perlu dipaksakan. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, karena jiwa itu menginginkan rohah, istirahat. Namun bukan masanya kita beristirahat, karena dunia ini bukan tempat untuk beristirahat, tetapi di surga Allah tabaraka wa taala, ya, maka di masa-masa kita Allah berikan kita nikmat hidayah, Islam, iman, maka pergunakanlah nikmat yang agung ini untuk mempelajari Islam dan mempelajari iman yang merupakan usulun atau usuli Ahlus Sunnati wal Jamaah, pondasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kebetulan hari ini mungkin kita akan membahasnya sedikit, ya. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, saya ingin memberikan faedah ilmiah dalam masalah menuntut ilmu yang lain. Berapa faedah yang telah saya sampaikan? Berapa faedah yang telah saya sampaikan tentang bagaimana kita menuntut ilmu? Tentunya enggak ada pekan yang lalu, ya, karena pekan yang lalu ana tidak hadir di sini di hadapan antum. Berapa faedah sudah? Yallah. Ini. Berapa faedah yang tulis mana? Atau setiap kali kalian kajian catatannya baru terus, bukunya baru, ya kan? Berapa faedah yang telah saya sampaikan? Bahwasanya menuntut ilmu itu pertama begini, ya, bagaimana berinteraksi dengan kitab, dia begini. Berapa sudah? Lupa. Murojaah, baca. Berapa? Ada 8. Banyak, ya. 8 faedah menuntut ilmu. Sekarang saya berikan faedah yang ke-9. Kalau memang 8 sudah, yang ke-9, ya, sering saya katakan bahwasanya penuntut ilmu itu harus memiliki perpustakaan, buku, kitab. PDF enggak cukup.
PDF itu tak cukup. Kitab ini namanya asal. Buku seperti ini asal. Baik kita dapatkan dengan asli, dibeli, ataupun difotokopi dan diberikan gratis. Itu asal. Buku adalah karya ulama yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Buku seperti ini tidak bisa digantikan oleh teknologi, meskipun ada PDF sekarang. Ya, dengan buku ini antum kapan saja bisa membacanya dalam kondisi yang bagaimanapun, setiap waktu. Beda dengan PDF, antum harus punya sarana, cara bacanya juga sembarangan, sakit mata. Ya, kemudian sudah ada sarana pun harus baterainya harus ada pula, kalau enggak bisa juga terbuka. Ya, buku berikan perhatian. Sehingga nasihat Ustadz kepada anak-anak yang di sini, ya, antum belajar di sini itu tentunya dibekali banyak buku. Buku itu jangan nanti setelah itu ditinggalkan begitu saja. Berikan perhatian. Berikan perhatian. Meskipun dia lembaran-lembaran, berikan dia perhatian. Kalau dia udah lembar-lembaran, jilid, ya, seperti yang sekarang jilid, jadikan buku. Makanya saya memberikan nasihat, catatan antum itu coba dia tulis dalam bentuk buku binder, iya kan? Binder. Ya, contoh, mari dulu. Ini dia, baik yang kecil maupun besar. Seperti ini, ya. Kalau dia ada faedah-faedah baru yang mirip, tinggal buka, bisa letakkan berdekatan. Ya. Kemudian ini juga, misalnya kalau sudah penuh, bisa kita jadikan sebagai catatan ilmiah selama kita menuntut ilmu. Masuk perpustakaan satu, beli lagi binder baru. Bukan berarti sudah penuh, ambil ini buang ke tong sampah, beli lagi yang baru. Ini faedahnya tong sampah yang menikmati. Rata-rata yang seperti itu saya lihat. Alhamdulillah udah penuh, buka, buang lagi, ya kan, beli yang baru. Loh, ini yang perlu sebetulnya. Sudah? Lalu tulis di sini misalnya fikih, kalau memang fikih. Dah jadi buku. Catatan antum selama menuntut ilmu. Beli lagi yang baru. Nanti udah penuh, enggak tahu kita. Itu namanya warisan ilmiah. Warisan yang antum nanti wariskan kepada generasi-generasi setelah antum. Ya baik yang sedarah ataupun murid atau siapa saja. Ini begitu. Dengan dari sini juga kita bisa melihat perkembangan kemampuan ilmiah kita. Dahulu tulisan saya sangat jelek ya. Tahun sekian jelek, makin cantik gitu. Nampak dia. Meskipun kalau jelek terus juga nggak ada masalah. Ya. Paham? Nah, ini sekedar saran. Tapi kalau antum bisa catatan seperti itu juga tidak ada masalah, ya, tapi dijaga dia, dijaga dan seterusnya. Baik. Penuntut ilmu harus memiliki juga kutub-kutub induk, karya-karya utama. Tentu dia itu yang disebut dengan al-mutawwalat, yang panjang dia. Majmu' Fatawa 20 jilid, Al-Majmu' An-Nawawi 20 jilid, meskipun yang pengarangnya 3 orang, ya, karena Imam An-Nawawi sampai hanya jilid ke-9 bab riba, setelah itu wafat, dilanjutkan lagi oleh ulama seterusnya. Atau Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 37 jilid, murah itu, cuma 3 juta. 3 juta berarti 10 jilid 1 juta. Murah itu bagi penuntut ilmu. Ya, bagi saya murah itu. Ya, meskipun saya bukan orang kaya, tapi kitab 3 juta murah. Murah. Ya. Kalau masalah kekayaan itu relatif, ya. Taib. Yang ingin saya bicarakan di sini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan buku yang begitu panjang. Apakah hanya sekedar menjadi pajangan nakut-nakuti orang, diletak di depan rumah, di di ruang tamu supaya takut orang? Nah, kitab yang seperti itu, ya, bagaimana kita berinteraksi dengannya? Maka penuntut ilmu harus memiliki tujuan. Artinya adalah, yang saya masukkan tujuan ini adalah
apa yang dia ingin dari buku ini, permasalahan apa. Maka fokus di situ saja. Kenapa? Karena dalam kitab mutawwalat, kitab yang berjilid-jilid, semua ada. Masalah fikih ada, akidah terkadang ada, masalah bahasa juga ada, masalah ini banyak, bahkan hal-hal yang nadir, yang jarang terjadi ada. Maka seorang penuntut ilmu dalam berinteraksi dengan buku seperti itu, dia fokuskan kepada permasalahan apa yang ingin dia ambil dari buku itu. Udah fokus itu saja. Ya, misalnya kita mempelajari masalah berkaitan dengan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, misalnya terkait berkaitan dengan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka berarti kita mengambil kitab akidah. Taib, usul Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah ada depan saya. Dari kitab ini, yang mana yang harus saya fokus dulu? Jadi jangan kalau semua membuat pusing itu. Halaman pertama ada 10 jenis ilmu di dalam. Halaman kedua 10 jenis ilmu di dalam. Pusing, akhirnya satu pun enggak. Itu yang membuat kenapa kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab kalau antum nanti ke Pustakaan Lipia Jakarta, kalau ditakdir ke lanjut studi ke sana misalnya, paling rendah ya, kalau enggak ke Saudi kan banyak. Kitab-kitab mutawwalat yang berjilid-jilid itu jarang sekali orang menyentuhnya. Panjang, dia pun bingung, saya mau ngapa dengan kitab yang segini panjang? Biasanya cari yang ringkas-ringkas. Penuntut ilmu itu enggak fokus ke kitab ringkas-ringkas, meskipun perlu hanya sebagai untuk menolong pemahaman. Ya, jadi fokus di situ. Termasuk misalnya masalah fokus ini dalam kitab yang sekarang kita pelajari, ini kan beraneka ragam di dalam. Maka antum fokus, saya ngambil di sini, yang saya inginkan paham dari sini apa? Dari sinilah para ulama mengeluarkan karya-karya baru lagi. Saya berikan contoh. Kitab Bidayatul Mujtahid ada 4 jilid itu, dengan penelitian yang terbaik oleh Subhi Hasan Hallaq. Antum kalau beli kitab Bidayatul Mujtahid, itu kitab yang sangat bagus dalam fikih perbandingan mazhab. Peneliti terbaik namanya Syekh Subhi Hasan Hallaq. Ya, bagi yang lanjut studi ke Lipia Jakarta, itu muqarrar, itu buku panduan. Sudah? Di buku itu semua ada. Maka sebagian ahli ilmu, ya, dia melakukan penelitian dari buku itu, fokus dia. Yang saya teliti dari buku ini hari ini masalah qaulus syadz saja. Artinya adalah pendapat-pendapat ganjil Ibnu Rusdi Al-Hafid. Pengarangnya Ibnu Rusdi Al-Hafid, Andalusia, Spanyol sekarang, Spanyol. Dari situ dia keluarkan apa? Qaulus syadz fi bidayatil aqwalus syadah fi bidayatil mujtahid. Pendapat-pendapat yang ganjil dalam bidayatul mujtahid. Artinya adalah dia buka. Oh ini enggak ada. Ini. Oh ini masalah ganjil, pindahkan. Jadi begitu kita berinteraksi dengan buku-buku yang sifatnya panjang. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu, misalnya kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Siapa yang mengarang? Al-Imam Ibnul Qayyim. Kenapa sering saya menyebutkan banyak kitab di sini? Bukan berarti saya pakar kitab, enggak. Saya ingin antum itu, ya, penuntut ilmu itu kenal, cinta dengan karya-karya para ulama. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ya, karya Syekhul Islam yang kedua, Al-Imam Ibnul Qayyim, dan penelitian terbaik oleh Syekh Mashrur Hasan Salman. Dari sana 4 jilid ya, Muassasah Risalah yang yang diteliti oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud ya. Ya kalau Mas'ud Salman Al-Muwafaqat. Sudah? Dari sana para ulama meneliti, dikeluarkannya misalnya Qawaid Al-Usuliyah fi Zadil fi I'lamul Muwaqqi'in. Syekh Mas'ud Salman namanya fi I'lamul Muwaqqi'in. Kaidah-kaidah usul yang ada di buku. Fokus saja di situ, fokus. Akhirnya keluarlah satu buku. Ya. Bahkan ada lagi satu kitab Masail al-Aqadiyah haka fiha al-ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masalah-masalah akidah yang dikatakan oleh Syekhul Islam itu ijma' di situ, diambil, dikumpulkan dari kitab Majmu'ul Fatawa, dikumpulkan. Ini ijma' tulis, ini ijma' tulis, ini ijma' tulis. Nah, begitulah berinteraksi dengan karya-karya yang panjang.
Fokus. Saya dari kitab ini apa yang ingin saya bahas di sini. Ini ibaratnya itu gudang. Buku-buku yang sifatnya berjilid-jilid itu gudang. Tentu kalau antum ke gudang, sebelum antum pergi ke gudang, antum kan ingin ngapai? Gak mungkin antum datang ke gudang, antum keluarkan semua. Ngapain antum keluarin semua? Gak terbawa pun, gak digunakan malah. Antum pergi ke gudang, hanya butuh apa yang antum inginkan. Begitulah kita mempelajari atau berinteraksi dengan kitab yang panjang. Ibaratnya itu gudang, antum masuk wilayah buku tersebut, antum harus tahu apa yang saya inginkan dari buku ini, permasalahan apa yang saya inginkan, fokus di situ, selesai. Yallah ya, fokus, ya, perhatikan. Paham ya? Ini faedah dalam hari ini. Baik. Kemudian kita masuk ke kitab kita, ya, Sittu Durar min usuli ahli al-asar. Kita masuk paragraf yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat 1, 2, 3, 4, 6. Hadis. Fa'an Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Hadisnya riwayat Muslim. Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah membawakan hadis yang diriwayatkan Muslim dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar, sami'tu. Ya Allah, enggak apa-apa lah ya, saya uji-uji sedikit ilmu hadis kalian ini. Kan sudah belajar sama Ustaz Rifi Hamdani. Hah? Atau tidak usah lah ya, nanti pekan depan enggak berani orang datang. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Sebelum beliau wafat, ya 5 hari sebelum beliau wafat. Lihat bagaimana nanti sisi penting akidah ya, tauhid dalam masalah ini. Yang pembahasan kita ini kan mengkritisi kelompok-kelompok dakwah atau individunya, tokoh-tokohnya yang tidak memberikan perhatian terhadap perbaikan dakwah. Bahkan mad'unya sendiri, orang-orang yang mengikuti mereka, fansnya, istilahnya fannya itu, yakni tidak diperhatikan perbaikan sisi akidah yang merupakan pondasi amal. Ya, seharusnya kita, ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada kaum muslimin, tentu sisi itunya harus kita perbaiki. Ya, kita kan ingin masuk surga. Tentu sebagai seorang mukmin, kita juga ingin saudara kita masuk surga bersama kita. Itu dia Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak. Aina? Fa aina al-ikhlas? Hakadha, taib. Berarti naik lagi kita dulu ya. Naik lagi ke atas. Fa aina al-ikhlas? Oke, baik. Berarti terakhir adalah perkataan Ibnu Hajar. Terakhir perkataan Al-Imam Ibnu Hajar. Fa aina al-ikhlas? Kalau begitu di mana al-ikhlas? Ifradullah bil ibadah. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Wa ainahum ahluhu, di manakah orang-orang yang ikhlas tersebut? Di manakah orang-orang yang mempelajari mendakwahkan tauhid tersebut? Wa aina alladhi ja'alu ghadabahum yashtaddu biqadri ghadabillah? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Bukan jawabannya, bukan dicari. Ini bukan pertanyaan yang kita disuruh cari jawabannya. Ini namanya al-istifham al-inkari. Pertanyaan-pertanyaan yang disebut pengingkaran. Kenapa?
Kalau kita tanyakan ini kepada mereka, mereka nggak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka tidak melakukannya. Ya, di manakah orang-orang yang menjadikan marah mereka itu, ya, murka mereka itu sebesar, ya, sebesar kemarahan Allah? Allah begitu murka terhadap apa? Kesyirikan. Iya kan? Allah itu tidak menyukai kesyirikan. Bahkan Allah tidak mengampuni orang yang jatuh dalam kesyirikan. Baik, kita sekarang Allah berikan anugerah iman dan Islam. Ya, mengapa kita tidak murka dan tidak marah terhadap penyimpangan dalam sisi akidah sebagaimana Allah murka? Kenapa orang-orang santai-santai saja terjadi di mana-mana penyimpangan yang luar biasa dalam masalah akidah, bahkan difasilitasi. Sebagaimana contoh saya bilang fasilitasi, ya ini banyak sekali ya. Sarana-sarana kesyirikan itu kan difasilitasi atas nama apa? Budaya. Dilestarikan dia atas nama budaya. Seharusnya kita itu ghadib, murka, marah. Marah itu bukan berarti harus kita sweeping, enggak. Amar ma'ruf nahi mungkar kan juga ada kaidah-kaidahnya. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Termasuk diantaranya membantah orang yang menyimpang, tidak membiarkannya. Tidak boleh atas nama toleransi kita biarkan penyimpangan itu. Dijelaskan. Faqad qala Rasulullah SAW, sungguh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam telah bersabda, ya, dalam riwayat Abdul Razak juga Malik, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sesembahan-sesembahan yang disembah. Sehingga dalam sejarah perjalanan kehidupan kaum muslimin setelah Rasulullah wafat, meskipun di saat-saat Madinah dikuasai kaum tasawuf, kuburan Rasulullah itu tidak ada yang menyembahnya. Karena Allah mengijabah dakwah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Beda dengan kasusnya di kota Mekah, kuburan Khadijah pada masanya. Di Madinah, ya, kuburan pada masanya begitu tinggi, ya, sebelum dirobohkan buah bangunan, ya, di mana kuburan-kuburan banyak diagungkan, tapi kuburan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, tidak sempat manusia mengagungkan yang begitu luar biasa sebagaimana kita lihat kuburan yang di atas nama wali-wali. Lalu Rasulullah mengatakan, istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh besar kemurkaan Allah atas satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat beribadah. Sekarang kita lihat hadis ini. Sudah seperti ini pun sabda Rasulullah yang merupakan wahyu. Allah mengingkari, ya, Rasulullah mengingkari dan berdoa kepada Allah agar kuburan beliau tidak jadikan tempat beribadah. Dan Allah sebutkan besar sekali kemurkaan Allah, ya, tatkala manusia menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Namun pada faktanya kita lihat, enggak usah jauh-jauh, di negeri kita ini berapa banyak masjid ada kuburan di dalam. Bahkan ada yang mewasiatkan kalau dia meninggal, kuburkan di masjid yang pernah dia wakafkan. Banyak. Kenapa ini terjadi? Nanti kita lihat di sebelum masalah asma wa sifat. Di situ ada kuncinya. Kenapa muncul seperti itu? Nanti kita lihat sebelum masalah asma wa sifat. Dan kita kaitkan ke negeri kita ini. Pemahaman Asy'ari yang luar biasa. Ya? Innal wala lillah, yakni an taghdab li ghadabihi.
loyal kepada Allah itu ya adalah dengan cara kita marah sebagaimana Allah marah. Kita murka sebagaimana Allah murka terhadap penyimpangan, kesyirikan. Bukan malah dibiarkan. Cuma sebelum ke arah sana kan perlu kita belajar. Inilah perlunya itu. Ya. Maka terkadang faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak akan memberi. Terkadang dia tidak tahu. Karena terkadang dia tidak tahu itu bentuk kemusyrikan karena dia tidak mengetahuinya, tidak mempelajarinya. Makanya tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Kan ada uzur bil jahli. Ya diberikan ini uzur. Karena kebodohannya dalam masalah ini. Dalam masalah akidah nggak ada uzur. Antum kalau nggak ada bicara, nggak mempelajarinya, nanti nggak ada alasan. Ya Allah, saya belum tahu. Kenapa? Sarana dakwah sudah begitu tersebar, karya-karya sudah begitu banyak. Al-Quran diucapkan di mana-mana, hadis diucapkan di mana-mana. Kajian-kajian baik dia melalui televisi, radio yang sunnah maksud saya, belum lagi kajian-kajian sunnah yang begitu meng-Indonesia pada zaman sekarang ini. Lalu dia mengatakan saya tidak ngerti masalah ini, nggak diterima. Saya sudah pergi ke, bisa kita katakan itu tempat perdalam kalau seandainya orang berbuat misalnya kami nggak tahu ya, namanya Laubaleng. Laubaleng itu wilayah Limang sebelum Tiga Binang terus ke dalam, itulah kampung terakhir, nggak ada kampung selain itu, selihnya hutan. Sampai di sana pun sudah sampai dakwah. Sampai di sana saja sudah sampai dakwah. Antum kalau mau ke sana naik jeep Jarum Super itu, Jeep Willys. Jeep Willys. Kenapa Jarum Super, iklan Jarum Super saya lihat itu. Jeep Willys. Ke sana, enggak ada angkot. Ujung satu-satunya kampung terakhir, udah enggak ada lagi orang di situ. Sudah sampai dakwah tauhid ke sana. Lalu ada orang-orang tinggal di sekitar sini tidak mengatakan kami enggak tahu tauhid. Sarana komunikasi begitu luas di tempat ini. Lalu antum mengatakan saya enggak tahu tauhid. Enggak ada uzur itu. Ya? Wa tarda li ridah, engkau ridho sebagaimana Allah ridha. Bukan kita ridho sebagaimana manusia ridha. Kita enggak cari ridho manusia. Ya? Wa hadha tauhid alladhi tuwali fihi. Inilah tauhid yang dengannya kita melakukan loyalitas di dalam. Wa hadha syirkul ladzi tuadi fihi, dan ini adalah kesyirikan yang di dalamnya ditegakkan permusuhan, berlepas diri. Oleh karena itu apa arti Islam? Wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam. Ya. Yang bagi an yashabaka tula hayatika, yang seharusnya menyertaimu sepanjang kehidupanmu. Seperti itulah kita murka di saat Allah murka, dan kita ridho di saat Allah ridho. Kita berloyal dengan tauhid dan memberikan yang berlepas diri dari kesyirikan. Taib. Wa mahma balagat al-ummah min al-wa'i fihi wal istijabah lahu mablag al-kamal. Meskipun umat ini sampai ya pemahamannya terhadap tauhid ini, dan yakni mereka menjawab dakwah tauhid ini ya sampai pada derajat kesempurnaan pada zaman sahabat. Ya. Tauhid begitu tersebar, enggak ada kesyirikan melainkan diberantas. Lihat bagaimana diutusnya sebagian sahabat ke negeri Yaman di saat Rasulullah masih hidup. 2 pekan yang lalu kita kisahkan. Ya. Kurang apa dakwah tauhid itu pada zaman Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Dan sebelumnya juga Muaz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib sudah diutus Yaman.
toh ada juga kesyirikan lagi, masih ada lagi kesyirikan. Apalagi di negeri seperti kita ini. Ya, maka dikatakan meskipun sudah sempurna penerimaan, nggak ada lagi penolakan. Pada zaman Rasulullah nggak ada penolakan. Siapa menolak? Ya, begitu. Kalau pada zaman kita ini masih mungkin lah, masih banyak sekali orang menolak, kan gitu. Maka yang perlu mengatakan fa inna naqsana warid ala basar jiddan. Maka sesungguhnya ya nuksan, sisi kekurangan akan terus mendatangi manusia. Akan ada yang kurang. Ya, meskipun sudah sempurna penerimaan tauhid ini, pasti ya manusia berinteraksi, kan gitu. Manusia berinteraksi, sisi penyimpangan itu akan muncul, terus akan muncul. Maka dikatakan, lalu sisi kejelekan yang mana yang paling berbahaya? Wa syarru nuqsan ikhlas wa itmihalil tauhid. Dan kejelekan, kekurangan, ketidaksempurnaan yang paling jelek itu adalah ketidaksempurnaan terhadap ikhlas, pemurnian ibadah kepada Rabbil Alamin, dan dangkalnya pemahaman terhadap tauhid. Jadi sekarang ini bukan masalah kita nggak memiliki teknologi, itu nggak ada masalah secara sisi kekuatan. Ya, menurut pandangan saya, ya, bukan itu misalnya yang menjadi permasalahan inti ekonomi, bukan itu jadi permasalahan inti, ya. Yang paling jelek kekurangan itu adalah kekurangan pemahaman terhadap akidah yang benar, ya. Oleh karena itu, walidzalika lam yaskut an-nabi an tandiri bisyirki hatta fi akhirayat ayyami. Oleh karena itu Rasulullah tidak berdiam diri untuk mencela kesyirikan sampai detik-detik akhir kehidupan beliau. Ya, walaqad balagat ummah anadzaka auja quwwatihi fi tauhid rabbih wa wahdati safhiha. Dan waktu itu umat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sudah sampai pada tahap puncak kekuatan tauhid, ya, dan bersatunya saf mereka di atas, barisan mereka di atas tauhid. Enggak ada sahabat yang kenal tauhid. Sudah sampai pada waktu itu. Meskipun begitu, detik-detik akhir kehidupan Rasulullah itu masih saja mengingatkan tauhid. Ini hadis yang berikutnya. Bagaimana pula dengan zaman sekarang, ya ikhwan? Tadi kita sebutkan, ya, inni bi khamsin wa huwa yaqul, yani an Jundub bin Abdullah al-Bajali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah, ya, apabila aku memiliki kekasih di antara kalian. Ya, fa innallaha qad ittakhadha khalila. Allah telah menjadikan diriku sebagai seorang kekasih, kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim juga sebagai kekasih, kasih Allah, ya, wali Allah. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalau seandainya, kata Rasulullah, aku menjadikan seorang kekasih dari umatku ini, ya, ittakhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya aku akan jadikan siapa? Abu Bakar sebagai kekasih. Dan ini juga membantah orang-orang Syiah Rafidhah yang menjadikan yang berhak menjadi pengganti Rasulullah itu setelah Rasulullah wafat itu Ali. Di sini saja seandainya Rasulullah mengambil kekasih, dipilih Abu Bakar bukan Ali, meskipun mereka adalah sahabat yang besar. Seandainya, ya, katanya kan enggak. Radhiyallahu taala an. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhu qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kubur-kubur nabi mereka tempat beribadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat salat, tempat sujud, tempat beribadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari itu. Anha, larang. Dalam kaidah ilmu usul fikih, al aslu
fin nahyi at-tahrim. Asal dari pelarangan haramun. Lalu kita praktekkan hadis ini, ada diamalkan orang? Ada. Di negeri kita tentunya ada. Karena kebenaran itu pasti akan ada. Tapi berapa banyak manusia tidak mengetahui atau tidak mau tahu dengan hadis ini? Berapa banyak masjid di dalamnya ada kuburan? Berapa banyak masjid di halamannya sisi kanannya banyak kuburan? Bahkan masjid raya saja antum melihat itu. Sebagai budaya negeri ini katanya, lihat masjid raya itu. Barangkali sekarang yang sudah dipugar ya saya rasa. Dulu langsung berjumpa halaman tanpa ada pembatas. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala yazalu a'immatud-din yurakkizuna ala hadhihi ad-da'wah al-mubarakah, dan senantiasa ulama agama ini ya memfokuskan di atas dakwah yang mubarakah ini, yaitu dakwah tauhid. Dakwah tauhid ya Allah. Rakis ma'i. Yani fokus dengarkan ya. Wa yuhsuna an-nasa ala an yajtami'u ala ma kana alaihi salafus salih fi, dan mereka menganjurkan manusia untuk berkumpul ya, untuk berkumpul bersatu di atas apa yang dahulu salafus salih berkumpul di dalam masalah pertama Allah, yang kedua malaikah, ketiga kitab, keempat rusul, kelima hari akhir, keenam qadar baik dan qadar yang buruk, yang belakangan kita sebut dengan apa? Rukun al-iman, atau disebut dengan apa? Usuluddin, pondasi agama. Dari sini ya ada sifatnya hal-hal yang kita tatkala tidak mempelajarinya kita keluar dari Islam. Pembatal keislaman yang ke-10 tidak mau mempelajari, berpaling dari ajaran Islam. Apa yang dimaksud di situ? Apakah detailnya? Enggak. Kalau masalah detailnya enggak semua. Itu masalah wilayah para ulama dan penuntut ilmu yang mengkhususkan diri di situ. Tetapi ada hal yang sifatnya seseorang itu tatkala mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu tidak dia mempelajari yang ini, dia keluar dari Islam meskipun KTP-nya Islam. Yaitu yang disebut dengan usuluddin. Itu semuanya harus kita pelajari. Enggak ada istilahnya perwakilan. Oleh karena itu harus mengerti Allah, sampai dengan rukun iman ini harus kita tahu. Meskipun ada namanya anti fikih, masalah fikihnya ada, tetapi masalah usulnya, ya, masalah pondasi agama Islam harus dipelajari. Kalau tidak mau keluar dari Islam, karena ada pembatal wudu, ada pembatal wudu, ada salat, ada pembatal salat, ada kalimat syahadat dan ada pembatalnya. Dengan kalimat syahadat kan orang masuk Islam, ada pembatalnya. Di antaranya apa? Tidak mau mempelajari usul ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mempelajarinya dan tidak mengerti dalam masalah itu, di saat dakwah telah tersebar, potensi mempelajarinya ada dan dia tidak mau mempelajarinya, itu yang disebut dengan dia berpaling dari ajaran Islam, masuk dalam pembatal ke-10 yang disebut oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan masalah rincian ya. Masalah fikih-fikih yang lebih teliti, pendapat-pendapat ganjil dalam masalah ini, itu wilayah ulama, wilayah penuntut ilmu khusus yang masyarakat bertanya kepadanya. Tetapi yang masalah yang mengenai semua manusia atas nama Islam, tidak boleh bagi dia tidak mengetahui usul ahlus sunnah wal jamaah, usuluddin. Ya, pelajari ini, fokus di situ. Ya, fokus, betul-betul kuasai, pelajari. Karena ini berkaitan tentang apa? Berkaitan dengan keselamatan di akhirat, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ya, adapun masalah rincian, ya, tatkala dia tidak tahu dalam masalah itu, tidak akan mengeluarkan dia dalam Islam. Ya, karena manusia tidak ada yang maksum. Bisa jadi dia keliru dalam masalah itu, di kemudian hari baru dia dengar ceramah, oh salah berarti saya, kan begitu. Baru dia berubah. Tapi dalam masalah pondasi Islam, kita jangan nunggu bola, kita yang cari. Ya, taib, tauhidullah.
Laqad istaqarra al-amru 'inda a'immatil huda ba'da al-istiqra'i tam li nususil kitabi wa sunnah. Sungguh ya telah tetap satu urusan di kalangan para ulama yang memberi petunjuk setelah melakukan penelitian yang sempurna terhadap nusus, yaitu teks nas dari Al-Quran dan Sunnah. Al-istiqra adalah salah satu masalah khilafiyah di dalam masalah usul fikih. Ada namanya al-istiqra, apakah dia hujjah atau tidak. Tetapi yang disebut istiqra di sini adalah sebuah penelitian. Misalnya, dari manalah para ulama mengetahui atau membagi tauhid menjadi 3 yang sekarang akan kita bahas nanti. Itu berdasarkan istiqra, penelitian. Dari manalah para ulama menyebutkan syarat-syarat wudu ini atau rukun salat ini. Itu berdasarkan istiqra para ulama. Kalau enggak pada zaman Rasul kan tidak ada syarat-syarat wudu ini, syarat-syarat salat ini, rukun salat ini, enggak ada disebutkan secara terperinci, enggak. Itu di belakang hari. Istiqra para ulama, itu yang saya sebut. Kalau semua manusia, artinya sebagian manusia tidak memahami dalam masalah itu, tidak mengapa. Ya, masalah bagaimana meneliti, bagaimana konsep ini dan seterusnya, itu tidak semua orang bisa menguasainya karena ada ilmu alat namanya, dan tidak semua orang bisa menguasainya. Dalam masalah ini, kalau seandainya dia tidak tahu, dia tidak keluar dari Islam. Ya, apa yang mereka urusan yang telah tetap itu, ala annahu lam ya'rifillah al-ma'rifat allati tunjihi minal adzab al-alim yaumal qiyamah man lam yuwahhid rabbahu fi rububiyyati wal uhiyyati wa asma'ihi wa sifatih. Ini penting. Dari sini nanti semua syubhat yang muncul, perkataan yang memiliki kesamaran yang muncul atas pembagian tauhid menjadi 3, antum masukkan tong sampah. Kenapa? Karena yang ini saya jelaskan. Tidak akan ada, dia tidak akan memahami Allah, ya, tidak akan mengetahui Allah dengan pemahaman yang menyelamatkan dia dari azab yang pedih. Apa azab yang pedih? An-nar. Sudah? Di mana? Hari kiamat. Siapa saja yang tidak mentauhidkan Rabbnya, baik dalam rububiyah 1, baik dalam uluhiyah 2, baik dalam asma wa sifat 3, seseorang tidak akan mengetahui, tidak akan mengenal Allah dengan pengetahuan yang dengannya dia selamat dari azab yang sangat pedih di akhirat, sampai dia mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dalam masalah asma wa sifat. Coba antum bayangkan bagaimana orang memahami, memerangi tauhid yang 3 ini. Apa yang menyelamatkan dia di akhirat? Maka saya bilang, begitu ada perkataan yang seperti itu nanti, yang pertama harus antum campakkan langsung tong sampah itu. Jangan antum tangkap, antum catat pula, ya kan? Ini tauhidnya Wahabi, Trinitas, kan gitu ya. Rugi antum. Ya. Kalau mau selamat dari neraka, pahami 3 tauhid ini. Kan sudah saya sampaikan pada zaman awal-awal kita bertemu. Rasulullah itu berjumpa dengan kaum yang Allah utus Muhammad bin Abdullah padanya, komunis, seorang ateis. Kan bukan. Sekarangnya ada ateis, ya, komunis atau komunis pada istilahnya, atau ateis mengingkari, meskipun ada nama ilhad nanti dalam masalah asma wa sifat, ya. Mereka adalah kaum yang mengatakan Allah pencipta langit, Allah yang memberikan yakni rezeki dan lain sebagainya. Lalu ngapain diperangi? Kenapa mereka belum masuk Islam? Kenapa perlu lagi dakwah? Kenapa harus terjadi lagi perang Badar Kubra di bulan Ramadan? Kenapa harus terjadi hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah? Kenapa harus terjadi penaklukan kota Mekah? Padahal mereka adalah kaum yang mengatakan Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan kami, mematikan dan lain sebagainya. Bukan patung kami ini. Ya, ini harus dipahami.
Sebagaimana antum harus lihat bagaimana konsep sebagian dai pada zaman sekarang ini. Kalau mereka berbicara masalah tauhid di podium, apa yang dibicarakan? Kita harus meyakini Allah itu pencipta. Enggak usah Anda sebutkan pun, orang enggak ngerti itu. Allah itu yang memberikan kita rezeki. Enggak pun Anda bilang, semua orang tahu. Jadi pemahaman tauhid di negeri kita ini, di sebagian para dai, itu adalah pemahaman tauhid yang dahulu Rasulullah jumpai kaumnya, orang-orang musyrik kufar Quraisy. Lalu para ulama melakukan penelitian terhadap nusus Al-Quran dan Sunnah, lalu dipermudahlah kita untuk mempelajarinya. Ini tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah, ini asma wa sifat. Ini semua manusia mengakuinya. Inilah tempat pertempuran itu antara para nabi dengan kaumnya. Inilah asma wa sifat, terjadi keributan, munculnya firqah di dalam kaum muslimin, tubuh kaum muslimin. Dijelaskan agar kita bisa menarik benang merah yang mana sebenarnya wilayah ya di dalamnya para dakwah, para salaf, Rasulullah, para murid-muridnya, para sahabat dan murid-murid tabi'in dan seterusnya berdakwah untuk itu. Ya. Fakullun man qassara fi qismi min hadhil aqsam salasah lam yukhlis din lillah. Perhatikan, ini penting. Barang siapa saja yang meremehkan ya di dalam satu bagian saja dari 3 bagian tauhid ini, maka dia belum melakukan tindakan ikhlas kepada Allah. Dia belum bertauhid. Berarti PR antum semua yang di sini, PR kita semua ya. Bukan berarti saya udah paham, enggak juga, artinya enggak perlu lagi saya PR, enggak. Kita terus belajar bersama. Tentu apa yang saya ketahui lebih, maka saya duduk di sini. Kan begitu. Di sini Syekh menyebutkan nanti masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tapi ini sederhana sekali. Sederhana sekali. Ya. Maka luangkan waktu untuk mempelajari 3 tauhid ini. Ya, tauhid rububiyah itu sedikit sekali nanti manusia yang mengingkarinya. Rata-rata manusia itu mengakui, ya, Allah pencipta dan lain sebagainya. Hanya beberapa, barangkali sebagian sekte sesat, ya, yakni mengingkari rububiyah, atau orang-orang komunis atau dahriyun. Apa dahriyun? Teori monyet, apa itu? Charles Darwin. Itu dahriyun namanya. Ya. Baik, pelajari itu ya. Jadi belajar ini nakku, kemari ya, bukan kemari. Karena saya memanggil murid-murid itu dengan nakku. Kita harus petakan dia. Jadi jangan serampangan belajar, petakan dia. Masalah ini harus saya buat target. Pokoknya tahun depan saya sudah paham. Harus ada target, harus ada perubahan. Menuntut ilmu itu begitu proses. Antum di sini ada dana yang tidak sedikit, baik dia donatur ataupun orang tua, kan gitu. Harus ada pertanggungjawaban hasil. Mana hasil? Ya, harus ada target. Antum nggak akan selamanya terus di sini bersama. Ya, akan bertebaran. Tapi ingat, kunci di sini. Seseorang tidak akan selamat di akhirat, selamat dari azab yang alim, yang sangat pedih, kecuali dia mentauhidkan Allah dalam masalah 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan barang siapa di salah satunya saja enggak benar, dia belum melakukan ikhlas kepada Allah. Sedangkan ikhlas adalah inti dakwah para rasul. Ya. Itu petakan itu, masalah ini. Ya. Baik, kita lihat tauhid rububiyah. Huwa yakni ifradullah subhanahu bi af'alih. Menyendirikan Allah, tauhid rububiyah itu artinya menyendirikan Allah di dalam perbuatannya. Ya, di dalam perbuatan. Mengapa? Karena Allah al-Khaliq ar-Razik wal mudabbir li khalqih. Karena Allah itulah yang maha pencipta dan maha pemberi rizki, dan yang mengatur urusan hamba-hambanya. Berarti memurnikan atau menyendirikan Allah dalam masalah
perbuatan Allah. Ya. Al-murabbi lahum, dan juga yang mengatur mereka, ya, bima yaghduhum min ni'amihi, dari hal-hal yang Allah anugerahkan kepada mereka apa? Nikmat-nikmat. Lihat Allah ciptakan kita, sempurnakan penciptaan kita, lalu Allah anugerahkan kepada nikmat. Salah satu nikmat apa yang kita antum rasakan saat ini? Apa nikmat salah satu antum merasakan di sini sekarang ini? Menuntut ilmu. Ada orang pada saat ini yang seusia antum itu sudah kesempatan ada kesempatan, waktu sama kan, waktu di sini kan sama juga di luar sana. Nggak mungkin di sini jam berapa sekarang? Jam 5, di sana jam 9, nggak mungkin, pasti jam 5 juga. Sudah? Kenapa habis waktu ini? Baik. Sudah? Antum sama, seusia antum, waktu sama, kesempatan ada, tapi dia duduk-duduk di rumahnya main HP. Ya, banyak. Nah, cocok. Kenapa? Nih irit kali, apa nggak ada lagi uang kita? Nah, saya pikir tadi kita udah mau apa? Ya, nah seperti ini ya. Paham? Oke. Wal imanu, rezeki, menuntut ilmu, itu nggak semua orang mendapatkannya. Ya, nggak semua orang mendapatkan itu. Diberikan taufik hidayah, nggak semua orang mendapatkannya. Ya, meskipun saya katakan paksakan, memaksakan diri juga bukan perkara yang mudah. Banyak kanan kiri yang syubhat, yang dan segala macam yang bisa menghalangi dia untuk melanjut studi. Ya, yang turun hujan lah, jauh pula, banyak. Ya, dan lain sebagainya. Wal imanu bisairi af'ali subhanahu wa ta'ala, dan mengimani seluruh perbuatan subhanahu wa ta'ala. Mudah. Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Berarti rizki kita semua dari Allah, bukan dari pantai laut selatan Nyai Roro Kidul, bukan. Bukan dari dukun, bukan. Ya. Qala Allah Ta'ala di dalam surat Yunus 31, Qul man yarzuqukum minas sama'i, katakanlah, siapa yang telah memberikan rizki kepadamu dari langit, wal ard, dan dari bumi. Turun hujan, tanah subur, keluar tanam-tanaman. Bukan pula turun makanan dari bumi ya. Ya, itu pada zaman Musa. Itu mukjizat. Pada zaman sekarang jangan harapkan, kecuali kok jatuh paket dari atas, bisa jadi dari pesawat. Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang maha sempurna, yang mengetahui segala sesuatu, yang melihat segala sesuatu. Wa man yukhrijul hayya minal mait, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul maita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Apa kata mereka? Ini kan pertanyaan. Ya. Rasulullah menyebutkan hal ini melalui firman Allah Tabaraka wa Taala. Jawaban mereka nanti apa? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah, padahal mereka itu ada patung-patungnya. Ada patung-patung mereka. Mereka tidak mengatakan patung kami, enggak, Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa, memberikan ibadah itu hanya kepada Rabbul Alamin. Ya. Artinya menunjukkan di sini mereka mengakui Allah pencipta, Allah memberikan rizki, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu pengakuan mereka ini.
Tapi itu tidak membuat mereka masuk dalam apa? Al-Islam. Karena Islam adalah al-bara'ah minasyirki wa ahli, potongan terakhir, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sedangkan mereka melakukan kesyirikan. Wa hadzal qism, jenis yang ini, jenis tauhid yang sani ini, la yanfa, ini dia, la yanfa sahibahu inda rabbih, tidak memberikan manfaat orang yang mengakuinya di sisi Rabbnya. Antum berdakwah keliling-keliling, medan apa ini? Hah? Tanjung Selamat ini kan? Medan Tuntungan. Keliling-keliling medan Tuntungan ini, wahai manusia, Allah pencipta, Allah memberikan rezeki, dan enggak manfaat. Enggak pun kita sebut mereka tahu. Pengakuan itu saja enggak bermanfaat. Ya. Dan faktanya seperti itulah dai sekarang ini berdakwah. Itu yang kita dengar. Kita harus kuatkan iman kita, mengakui bahwasanya yang mencipta itu Allah. Allah itu yang memberikan rezeki. Itu yang kita dengar. Ya, konsep keimanan itu yang mereka pahami. Kenapa? Nanti kita lihat sebelum bab asma wa sifat, kenapa bisa terjadi seperti itu dan kaitannya dengan negeri kita. Itu namanya analisis. Ya. Illa idza hadahu ilal qismainil akhiraini, kecuali kalau Allah memberikan dia hidayah kepada dua jenis yang lain. Ya, kepada dua jenis yang lain, dua jenis tauhid yang lain. Oke, sekarang konsep tauhid rububiyah ada pada dirinya, berarti enggak ada masalah kan begitu ya? Artinya dalam masalah konsep ini dia udah paham, diakui. Tapi kan itu tidak menjadikan dia seorang muslim sampai dia memahami tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tapi kalau tauhid rububiyah saja tak benar, ini kerjaan nambah lagi. Saya berikan contoh, karena Pak Tada. Qadariyah mengatakan, sekte Qadariyah yang muncul di akhir zaman sahabat, ya, di mana di Kufah muncul, ya, Ja'ad bin Dirham, ya, muncul di Kufah, lalu sebagian melaporkan kepada Abdullah bin Umar. Jumpa di musim haji dengan Abdullah bin Umar, lalu Umar mengatakan, saya berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari saya. Jika seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan, Allah tidak akan terima infak sedekah mereka itu sampai mereka mengimani takdir. Apa kata Qadariyah, sekte dalam Islam? Itu nanti dalam masalah asma wa sifat. Apa kata mereka? Salah satunya adalah Allah tidak mengetahui sesuatu itu sampai sesuatu itu terjadi. Allah, kalau seandainya misalnya konsep ini dipahami orang, ada pengumuman, ada kajian di Mukhlisin 2, ini Allah belum tahu sampai betul-betul terjadi. Pertanyaan saya, sisi penyimpangan dari tauhid rububiyah di sini apa? Ada yang tahu? Gimana? Ada Tuhan lain selain Allah, ada pencipta yang lain selain Allah. Bisa diperjelas? Ada yang mengetahui selain Allah. Ada sesembahan selain Allah, ada pencipta selain Allah. Baik. Ya mungkin sekitar 60% jawaban itu. Tambahkan yang 40% lagi biar lengkap. Saya sering mengulang-ulang ini sebetulnya. Kenapa ini terjadi kerusakan dalam masalah tauhid rububiyah? Tatkala dia mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Kita makhluk enggak? Makhluk lah. Perbuatan kita makhluk? Makhluk. Perbuatan kita makhluk. Sudah? Kita berkumpul di sini kan makhluk. Ya kan? Gerak-gerik kita berangkat, suara segala macam, apa yang muncul dari makhluk-makhluk. Kalau Allah tidak mengetahui suatu itu terjadi kecuali setelah terjadi,
berarti ada pencipta selain Allah. Ada pencipta selain Allah. Dia ciptakan lagi perbuatan-perbuatan kita tadi. Setelah itu terjadi, baru Allah tahu. Berarti ada sekutu Allah dalam masalah penciptaan. Ini khalal, terjadi kerusakan dalam tauhid rububiyah. Ya. Baik. Sampai mereka itu diberikan hidayah kepada dua tauhid yang berikutnya, yaitu uluhiyah dan asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Li'anna Allah akhbarana annal musyrikina. Alasannya kenapa? Karena Allah telah mengabarkan kepada kita. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu khabar Allah? Dari mana kita tahu khabar Allah? Berita dari Allah. Dari mana kita tahu? Dari mana? Dari mana? Dari Ustadz? Dari mana kita tahu? Al-Quran. Kenapa antum ragu? Al-Quran. Karena khobar itu dalam ilmu balaghah sesuatu yang bisa kita dustakan dan sesuatu yang bisa kita benarkan. Berita. Sudah? Al-khabar sesuatu yang bisa kita dustakan dan sesuatu yang bisa kita benarkan. Kapan kita dustakan? Kalau tak terjadi berita itu. Kapan kita benarkan? Kalau berita itu terjadi. Kenapa masalah khabar, berita, dimasukkan dalam pembahasan usul fikih? Karena berita dari Allah dan Rasulnya semuanya benar. Ya, sehingga jangan sempat nanti ada kaum muslimin mengatakan, ini kita teliti dulu, benar nggak apa enggak ini Al-Quran ini? Ini kita lihat dulu hadis ini, betul nggak ini? Ya. Nah, tatkala Allah mengatakan, karena Allah telah mengabarkan kepada kita, berarti berita dari Allah apa? Berita dari Allah apa? Benarlah. Berita dari Allah benar. Sehingga konsep khabar, kalau dia disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, jangan pakai ilmu balaghah. Tunggu dulu. Berita itu kan bisa dibenarkan, bisa enggak? Di mana Allah mengatakan kalau musyrikin begini-begini? Antum keluar dari Islam kalau gitu jadinya. Ya. Itu yang kena orang-orang liberal. Ya. Karena Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik arafullaha, mengenal Allah fi rububiyatihi, dalam masalah rububiyahnya saja. Allah pencipta, Allah memberi rezeki ini dan seterusnya. Mereka tahu. Ya, mereka tahu itu. Sudah? Falam yanfa'hum dzalik, tapi pengetahuan mereka Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan mematikan, tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak membuat mereka itu menjadi seorang muslim, tidak membuat mereka itu selamat dari api neraka. Oleh karena itu Abu Lahab di mana? Di mana Abu Lahab? Di neraka. Abu Lahab apa enggak tidak tahu Allah pencipta? Tahu, tapi Allah persaksikan dalam surah Al-Lahab, Abu Lahab di neraka. Ya? Berarti azab yang alim sudah menunggunya. Tentu fitnah kubur sudah terlebih dahulu dirasakannya. Ya, fitnah kubur. Sudah? Li'annahum, alasannya kenapa? Di sini kata kunci. Kenapa mereka itu? Kenapa pengetahuan mereka tentang konsep ketuhanan rububiyah, Allah pencipta, Allah memberikan rezeki itu tidak bermanfaat kepada mereka itu? Karena lam yufriduhu bil ubudiyah, karena mereka tidak menyendirikan Allah itu dalam masalah peribadatan. Anda tahu Allah pemberi rizki, lalu kenapa Anda pergi ke sialang buah, menyembelih ke kerbau, kepalanya dihanyutkan? Pergilah ke sialang buah. Terkadang kenapa? Karena saya sudah lihat. Kalau begitu kenapa Anda pergi ke pantai Laut Selatan atau Parangtritis, Anda sesajen itu dihanyutkan untuk Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul dengan Ratu Kidul beda ya.
Harus bedakan dua orang ini berbeda. Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul beda. Apa bedanya saya pun nggak tahu. Antum jangan tanya saya. Ya, katanya beda. Ya, nggak ada kaitannya dengan ikan. Kalau lagi memang angin kencang, antum jangan ke laut lah, tenggelam. Ya, kalau memang kita tahu Allah itu pemberi rizki, Allah itu yang masalah kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Apalah fungsinya antum gantungkan pisang yang masih mentah itu tatkala bangun rumah? Ya kan? Sekarang ya saya lihat sudah berkurang. Dulu rata-rata begitu. Apa fungsinya? Mentah. Saya tanya pernah itu, untuk apa itu? Untuk makanan tukangnya. Kenapa masih mentah? Tak kapan matangnya? Kan gitu. Faqala subhanah. Karena kan mereka ini menyembelih di patung-patung mereka pada masanya. Dia sembelih ke patung-patungnya itu. Menyembelihkan ibadah. Diberikan kepada Allah. Coba sekarang ini berapa banyak orang kedukun menyembelih hewan warna ini, hewan warna itu. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, niscaya mereka akan berkata Allah. Enggak ada yang mengatakan patung kami. Enggak. Ya, makanya dalam konsep uluhiyah nanti ada yang menarik di sini. Masalah ghadab tadi itu, marah murka karena Allah, ridho karena Allah. Ada konsep di sini. Dan ini yang membuat mereka tidak bisa berkilah. Nanti kita tes. Ya. Ini yang membuat orang, ya enggak lah, kami mencintai Islam. Nanti kita lihat karena apa mereka murka, marah-marah itu, membubarkan gajian. Gara-gara apa mereka itu? Apakah karena Allah atau karena sesembahan mereka? Nanti diuji di konsep tauhid uluhiyah. Begitu belajar anakku, dianalisis dia. Habis waktu 10 menit lagi. Qala Imam Ibnul Qayyim. Ini saya nasihatkan kepada antum, paling tidak ya baca sejarah dia, menuntut ilmu. Lebih bagus lagi miliki karya-karya beliau ini bagi para penuntut ilmu yang sudah mengerti bahasa Arab, ya, seperti Zadul Ma'ad, ya, yang I'lamul Muqin tadi, Madarijus Salikin, ya, Al-Fawaid dan lain sebagainya dari karya beliau itu yang luar biasa, ya. Berkata Imam Ibnul Qayyim, walau anja hadat tauhid wahdahu, yakni rububiyah, kalau seandainya tauhid ini semata, ya, bisa menyelamatkan, yakni tauhid rububiyah itu bisa menyelamatkan seseorang dari azab yang pedih, tauhid rububiyah itu saja sudah cukup, la anjal musyrikin, niscaya kaum musyrikin pasti selamat. Enggak perlu ada perang Badar. Tatkala Rasulullah diutus, mereka enggak perlu mengingkari dakwah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Pasti jawaban mereka, samanya Muhammad, dakwah kita ini samanya, konsep kita udah dakwahnya kita, ngapa lagi berdakwah? Udahlah ya, oke, pas ini enggak perlu lagi. Ya udah paham kami. Pasti seperti itu. Ya? Wa sya'nu fit tauhid ilahiyah alladhi huwal fariq bainal musyrikin wal muwahhid. Akan tetapi urusannya itu berada pada tauhid ilahiyah, ya, yang merupakan al-fariq, pembeda antara orang musyrik dan orang muwahhid. Jadi kesimpulan di sini, untuk membedakan mana dia ahli tauhid, mana dia ahli musyrik, mana yang musyrik, mana muwahhid, itu dengan konsep pemahaman terhadap tauhid uluhiyah, bukan dalam masalah rububiyah. Rububiyah semua konsep sama. Mau yang dia mengatakan saya Islam dengan orang yang selain atau orang-orang kafir, itu konsepnya sama dalam tauhid rububiyah. Semua mengetahuinya, apapun agamanya. Apapun agamanya, semua orang tahu Allah pencipta. Oleh karena itu, apapun agama orang-orang kafir, ya, dia akan melihat ke atas. Kalau orang karo di bata di atas. Kan gitu ya. Padahal perbegu juga dia, roh nenek moyang. Tapi konsep dia tahu di bata, tahu dia.
Kenapa? Karena konsep ini fitrah. Ini yang saya sebutkan, seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, mengakui Rabbul Alamin sebagai pencipta. Itu fitrah manusia. Oleh karena itu kan yang mengingkari fitrah ini kan cuma dua. Itu pun karena rusak fitrahnya. Yang pertama komunis dan dahriyun. Komunis, dahriyun, mulhid. Orang komunis dahriyun, ya. Dahriyun adalah yang mengatakan masa atau adalah yakni waktu yang membuat manusia berevolusi, teori evolusi. Yang mengingkari fitrah manusia Allah pencipta itu hanya dua, yaitu orang-orang komunis dan orang-orang penganut teori evolusi. Yang kedua adalah orang yang sombong, hatinya tidak mendustakan, mulutnya yang ngomong. Itulah contoh Firaun. Ya, orang yang seperti ini saja yang rusak dalam tauhid rububiyah, selebihnya enggak. Taib. 7 menit lagi kita lihat apa yang kalian, saya nggak tahu ini, mungkin barangkali pertanyaannya sama, yaitu Ustadz waktu sudah habis mungkin. Ustadz, bagaimana ketika lagi sholat pandangannya entah kemana? Pembahasan kita kan nggak kemari, ini nggak saya jawab. Tapi dalam masalah sholat, ya, asal pandangan itu ke tempat sujud atau ke depan, sujud atau ke depan untuk suatu keperluan. Kapan itu? Lihat pada perang Khauf, pada Khauf, masalah yakni salat Khauf. Bahkan Rasulullah itu melihat ke depan tatkala mereka salat Khauf karena musuh ada di depan. Yang kedua, boleh kita melihat ke samping, ke sini untuk suatu keperluan, bahkan ke belakang pun boleh. Boleh untuk suatu keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, seperti antum dulu salat masih berawal-awal, tengok sana, tengok kini, ganggu kawan, itu enggak bisa. Tapi suatu keperluan boleh. Ya, misalnya dia salat, ada suatu hal yang di sampingnya ada bermasalah atau suara ribut, orang berteriak, boleh dilihat apa ini? Atau ada suara jatuh, boleh dilihat. Ya, dan lain sebagainya. Itu boleh, ya. Nah, pandangan ke sana ke sini tentu untuk suatu keperluan, ya. Kalau tidak suatu keperluan, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Apa hukum demo tanpa kekerasan, tanpa kerusakan, tanpa ikhtilat? Ada rupanya ini. Hah? Dan apakah yang membolehkan demo damai ini keluar dari Ahlussunnah? Kalau haram, apakah ini ijma' ulama? Demo tidak boleh, baik dia istilahnya damai ataupun yang lempar-lempar, ya. Karena Islam tidak mengajarkan khurud, itu bentuk-bentuk khurud, ya, khurud keluar dari pemerintahan, itu masuk dalam kategori hal yang seperti itu. Oleh karena itu demo tidak ada di dalam Islam. Apakah dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah wal Jamaah bukan perkara yang mudah. Karena bisa jadi ada pada diri apa? Syubhat. Mengeluarkan seseorang atau dia pelaku bid'ah, itu harus ditegakkan dulu hujjah, dijelaskan kepada dia. Barangkali dia tidak tahu. Terus menerus dia di dalam kali itu dijelaskan bukti ilmiah, lalu ditegaskan, dijelaskan, ditegakkan hujjah. Dia nyeyel, tetap seperti itu, dia melihat ini yang benar, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Atau kita katakan dia ahli bid'ah. Ya, oleh karena itu enggak sembarangan mengatakan dia keluar dari Ahlussunnah, dia keluar, dia mencari ahli bid'ah, enggak, harus ditegakkan dulu hujjah, enggak sembarangan. Kita harus lihat dulu apakah dia tahu enggak ini atau kena syubhat dan lain sebagainya. Ya, tawaffur syurut wa intifa'il mawani. Terpenuhinya syarat-syarat, kemudian hilangnya penghalang-penghalangnya, itu perlu. Wallahu a'lam. Apa hukum main catur? Ada main catur di sini. Main catur haram, ya. Satranji haram, ya. Dan dijelaskan bahkan kalau saya tidak keliru Al-Imam As-Suyuti menjelaskan hukum itu. Ya. Main catur hukumnya haram, baik dia pakai upah atau tidak. Ya.
dan hal-hal yang membuat hal-hal yang kesia-siaan. Karena penyebutan catur sudah dibahas oleh para ulama. Adapun kalau antum tanya monopoli, saya belum tahu. Ya, tapi yang jelas itu berkaitan dengan masalah menyanyiakan waktu. Adapun catur, para ulama telah menjelaskannya hukumnya haramun, ya, haram. Wallahu taala a'lam. Taib. Pada pekan depan insyaallah kita ambil tauhid uluhiyah, ya. Silahkan antum baca dulu, dan sini sangat menarik sekali. Baik, Ustadz, bagaimana membantah perkataan orang-orang yang ketika kita membahas tauhid yang mana banyak menyinggung sekte Islam, mereka berkata jangan orang Islam saja yang didakwahi, masih banyak orang kafir yang bisa didakwahi. Yang pertama, orang kafir pun kita dakwahi. Sudah? Yang kedua, kalau datang pendeta orang Kristen misionaris, datang dia, Pak, masuk Kristen ya. Ada yang mau? Enggak usahlah kita yang ngaji. Enggak usah yang ngaji. Yang enggak pernah sholat sajalah kita anggap, meskipun itu menjadi masalah Islamnya, ya, diperselisihkan ulama keislamannya. Enggak pernah dia ke masjid. Kita enggak tahu ibadahnya yang lain. Dia enggak pernah ke masjid, enggak pernah kita lihat dia sholat. Ini kan Islamnya diperselisihkan para ulama. Datang pendeta, Pak, masuk Islam, masuk Kristen ya. Dia mau enggak? Antum kalau datang jamaah tabligh khurud, mau antum enggak keluar? Pasti mau. Demo, ini tadi demo. Siapa yang ngajak demo? Kan ada orang demo. Ada. Orang tawaf di kuburan itu siapa yang ngajari itu? Ada. Itu mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, maka sudah. Yang terpenting dalam masalah ini adalah menjaga modal. Ya. Karena semua orang, kalau orang ingin merusak Islam, ya, itu nggak perlu dari luar. Orang tahu musuh itu, orang kaum muslimin semua pasti sepakat bahwasanya si kufar, kecuali orang-orang yang toleransi, liberal dan segala macam, dia tahu orang-orang kufar itu musuh. Tapi dia tidak tahu bahwasanya banyak orang musyrik di dalam musuh dalam selimut dalam Islam. Yang dengannya Islam itu rusak. Nanti dibahas di kitab ini, ya, bagaimana orang tasawuf berperan besar membantu Prancis menguasai Aljazair. Orang tasawuf membantu Prancis menguasai Aljazair. Begitu juga orang tasawuf membantu Inggris menguasai Mesir. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Ini syubhat, antum udah kena syubhat ini, kan gitu. Ya. Semuanya kita dakwahi, enggak ada yang enggak. Tetapi kita harus ingat bahwasanya ar-raddu 'alal mukhalif min usuliddin. Kita sekarang mempelajari pokok agama, membantah orang yang menyimpang termasuk pondasi agama. Paham ini ya? Naam. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.